mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Gunawan SH, MSI, sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan kepolisian negara Republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Yang kedua, saya memutuskan Saudara Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi kepolisian Republik Indonesia agar makin profesional dan dipercaya masyarakat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apapun yang nanti diamanatkan kepadanya. Yang ketiga, karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan KPK, yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Wijoyanto, serta satu kekosongan pimpinan KPK, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan kepres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK, dan selanjutnya akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Setelah itu diikuti dengan penerbitan 3 kepres pengangkatan 3 orang anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Saudara Taufikur Rahman Ruki, Saudara Profesor Dr. Indrianto Senoaji, dan Saudara Johan Budi. Saya menginstruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan meminta KPK untuk mentaati rambu-rambu aturan hukum dan kode etik untuk menjaga keharmonisan hubungan antar lembaga negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pengadilan mengabulkan permohonan gugatan Komjen Budi Gunawan dan memutuskan penetapan tersangka BG oleh KPK tidak sah. Meski pengadilan telah mengabulkan permohonan gugatan BG, kuasa hukum BG tetap akan melakukan upaya hukum lanjutan terkait pencemaran nama baik kliennya. Kuasa hukum Budi Gunawan, Frederick Yunadi, merasa puas atas putusan hakim terkait pencabutan penetapan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan. Ia juga mengingatkan KPK untuk segera menghentikan perkara yang menjerat kliennya. Jika KPK masih melanjutkan penyidikan, ia meyakini Polri bakal melakukan perlawanan. Kita sudah sangat puas dengan putusan ini, tapi kita akan ambil langkah hukum, kita akan tuntut ganti kerugian. Gitu. Terhadap KPK, termasuk oknum-oknum KPK secara pribadi, kita akan sita harta pribadinya, kita akan minta disita semua. Gitu. Menyikapi putusan pra-peradilan itu, KPK belum bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil. Pimpinan beserta Biro Hukum dan pejabat struktural KPK sempat mengajukan opsi akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan sidang pra-peradilan. Namun, saat ini KPK masih menunggu salinan lengkap putusan itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dikaji lebih dulu. KPK sampai hari ini belum memutuskan apapun karena harus menunggu salinan putusan. Tadi disampaikan dari hasil apa tadi, harus dibaca dulu salinan putusan secara lengkap
dan dalam waktu yang tidak lama KPK akan berkirim surat ke pengadilan untuk meminta salinan putusan secara lengkap. Nah, setelah itu akan dikaji oleh Biro Hukum, tentu bersama-sama dengan pimpinan KPK secara lengkap. Sidang pra-peradilan terakhir berjalan singkat dengan pembacaan beberapa tanggapan Hakim Utama Sarpin Rizaldi. Setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon Budi Gunawan, jawaban atas gugatan dari termohon KPK, serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Hakim Sarpin memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.